Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pokok-pokok kandungan Al-Quran berdasarkan berbagai macam aspek. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu yang beranggotakan Anis Raihani, Diah Dwi Wulansari, Denok Buburini, Alifa Ardla Faradila, dan yang terakhir Wafaul Afifah. Baik, langsung saja kepada pembahasan yang pertama. Kita akan membicarakan mengenai aspek akidah. Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, akidah merupakan sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dibatrikkan di dalam hati serta diyakini kesahihannya dan keberadaannya secara pasti dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya. Dengan kata lain, dapat disimpulkan akidah adalah perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tentram karenanya, sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh, yang tidak tercampur oleh keraguan dan kebimbangan. Landasan hukum akidah yang bersumber dari Al-Quran dalam aspek tersebut antara lain dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4, kemudian surat An-Nahl ayat 51, dan surah Al-Baqarah ayat 163. Pokok-pokok kandungan Al-Quran yang kedua yaitu aspek fikih. Kandungan hukum Al-Quran dalam kerangka usul fikih mengutip pemikiran Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam dalam Al-Imam fil Bayani Adillatil Ahkam bahwa hukum itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu hukum yang berupa tuntutan, dan yang kedua merupakan hukum yang bukan tuntutan. Nah, hukum yang berupa tuntutan mencakup perintah dan larangan, sedangkan hukum yang bukan tuntutan seperti mubah, sah, batal, ataupun fasad. Nah, hukum dalam fikih ini berarti meliputi dua hal yang diperbincangkan dalam Al-Quran, yaitu berupa ibadah dan muamalah. Ibadah contohnya seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, dan kegiatan muamalah seperti hukum keluarga, jinayah, politik, dan ekonomi. Adapun misal dalam menetapkan hukum larangan, perintah, dan kebolehan, Al-Quran menempuh cara yang amat kaya dan bervariatif, bermacam-macam ya. Umpamanya dalam menetapkan hukum-hukum tuntutan yang berupa larangan, Al-Quran menggunakan beberapa pendekatan seperti pemberitahuan bahwa suatu perbuatan dituliskan atau diwajibkan kepada manusia. Misalnya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 178. Dan misalkan yang lain, pemberitahuan bahwa suatu perbuatan atau kemestian atas manusia atau sebagian. Jadi ada yang diwajibkan, ada pula yang diwajibkan untuk seluruh umat manusia, ada yang diwajibkan untuk sebagian, yang bisa berupa hukum yang fardu ain dan sebagainya. Itu ada contohnya. Dan untuk yang contoh yang kedua ini ada dalam Ali Imran ayat 97. Aspek akhlak. Akhlak ini akan terwujud pada diri seseorang jika dia memiliki akidah dan syariah yang baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. Pengakuan akan akhlak Nabi yang sangat agung bukan hanya dari manusia, tetapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam firman-Nya yang artinya, "Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung." Quran surah Al-Qalam ayat 4. Karena keluhuran akhlak dan budi Nabi itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai teladan yang terbaik bagi manusia, khususnya bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah." Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Istilah sejarah adalah terjemahan dari kata tarikh dalam bahasa Arab dan histori dalam bahasa Inggris. Semua kata tersebut berasal dari bahasa Yunani, yaitu historia, yang berarti ilmu.
Historia digunakan untuk penjelasan mengenai gejala-gejala manusia dalam urutan kronologis. Sedangkan secara terminologi, menurut Al-Maqrizi, membatasi sejarah, ia memberikan informasi tentang sesuatu yang pernah terjadi di dunia. Definisi sejarah lebih umum adalah masa lampau manusia, baik yang berhubungan dengan peristiwa politik, sosial, ekonomi maupun gejala alam. Definisi ini memberi pengertian bahwa sejarah tidak lebih dari sebuah rekaman peristiwa masa lampau manusia dengan segala sisinya. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Purwadinata mengatakan sejarah adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Penuturan kisah-kisah dalam Al-Quran syarat dengan muatan edukatif bagi manusia, khususnya pembaca dan pendengarnya. Kisah-kisah tersebut menjadi bagian dari metode pendidikan yang efektif bagi pembentukan jiwa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 176 yang memiliki arti, maka kisahkanlah kisah-kisah agar mereka berpikir. Kemudian ada aspek iptek. Mengenai aspek iptek, itu terdapat 750 ayat Al-Quran yang berbicara mengenai alam raya dan fenomenanya, dan memerintahkan manusia untuk mengetahui dan memanfaatkannya. Dalam Quran, surah Al-Jathiyah 13 memiliki arti, dan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai kajian filsafat ilmu. Kajian filsafat ilmu itu membahas tentang 3 aspek, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Berikut ini akan kami jelaskan penjelasan singkat mengenai 3 aspek tersebut beserta contohnya dalam pendidikan agama Islam atau yang berhubungan dengan agama Islam. Ontologi antara lain membahas objek sains, macam-macam pengetahuan, dan struktur sains. Ontologi merupakan ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada dan dengan berdasarkan logika semata. Contoh, dalam pelajaran pendidikan agama Islam, membahas tentang berbagai macam pengetahuan, di antaranya adalah bagaimana sikap murid terhadap guru, sikap guru terhadap murid, sikap murid dan guru terhadap ilmu pengetahuan, perkembangan tarekat, qadariyah, wanaqsabandiyah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada epistemologi. Epistemologi membahas tentang sumber pengetahuan manusia, metode memperoleh pengetahuan, dan ukuran kebenaran dalam sains. Contohnya yaitu pembahasan dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam merupakan pelajaran yang diambil dari Al-Quran dan kitab-kitab lainnya sesuai pengetahuan yang ada. Sebagaimana pada pembahasan sikap terhadap guru itu juga sudah banyak diterangkan pada kitab Ta'limul Muta'lim dan kitab-kitab lainnya mengenai adab tentang bersopan santun. Nah, yang terakhir ada aksiologi yang membahas soal nilai dalam sains, dalam arti apakah sains itu harus netral atau bebas nilai atau harus terikat oleh norma baik agama ataupun filsafat. Contohnya, dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam membahas tentang sesuatu hal yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya bagaimana kita harus bersikap terhadap lingkungan, bagaimana sikap kita murid terhadap guru. Semua itu termasuk etika yang harus dijaga dengan baik, juga merupakan norma kesusilaan dan norma agama. Nah, 3 aspek itu sudah dijelaskan dalam satu surah, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Disinyalir secara tegas bahwa ilmu pasti tidak dapat dipisahkan dari Sang Pencipta, tetapi harus selalu terikat dengannya agar dapat mencapai kebahagiaan serta keselamatan dunia hingga akhirat. Oleh karena itu, ilmu harus dapat mendekatkan manusia kepada Sang Kholik, mengakui keagungannya dan mendorongnya untuk beramal saleh. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.